Pao adalah sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Horbunak, yang termasuk dari jajaran Pegunungan Meratus. Desa Pao layaknya sebuah intan berlian yang terpendam di dasar sungai, karena memiliki bentang alam yang memukau. Gunung, hutan, sungai, flora dan fauna, budaya, serta adat istiadat yang masih terjaga hingga sekarang. Desa Pao merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Berbicara tentang Kabupaten Banjar, tak akan pernah lepas dengan kota Martapura. Kota yang bergelar kota Serambi Makkah dan kotanya para santri, yang banyak melahirkan ulama-ulama yang dikenal di mana-mana. Dari pusat kota Martapura membutuhkan waktu sekitar 40 menit melalui jalur darat menuju pelabuhan desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranyo, Kabupaten Banjar. Pelabuhan di desa Tiwingan Lama yang berada di Waduk Riam Kanan merupakan bagian dari pusat perekonomian antar desa di Kecamatan Aranyo yang berfungsi untuk bongkar muat barang, perdagangan, baik dari hasil perkebunan, pertanian, peternakan, maupun perikanan. Selain itu, pelabuhan ini juga sebagai tempat berlabuhnya sarana transportasi air bagi warga masyarakat. Begitu juga perjalanan ke desa Pao harus dilanjutkan menggunakan perahu bermotor atau kapal yang melintasi di sepanjang Waduk Riam Kanan tersebut. Perjalanan melintasi Waduk Riam Kanan hingga sampai ke desa Pao ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Kalimantan Selatan memang memiliki jutaan keindahan alam, dan salah satunya itu adalah desa Pao. Masyarakatnya yang ramah, kondisi alam pedesaan yang didominasi perbukitan dan hijau, menawarkan panorama alam yang asri. Jumlah kakak desa Pao 174 dengan total jumlah penduduk 570 jiwa dengan profesi petani, pekebun, nelayan, dan buruh lepas. Kondisi geografis desa Pao ini sungai atau danau Waduk Riam Kanan dikelilingi perbukitan dan hutan tropis yang berjarak 6 km dari desa Pao. Desa Pao ini berada di ketinggian 100 sampai 150 mdpl. Sebelum menjadi desa Pao yang definitif, dahulu warga hanya bermaksud membuka lahan pertanian dengan sistem lahan berpindah dan berkelompok atau bergelambang, yang pada akhirnya bersepakat untuk membuat lahan permukiman hingga menjadi sebuah desa, yaitu Desa Pao. Desa Pao, Kecamatan Aranyo, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. La
Pagi ini sebagian warga desa Paau tetap beraktivitas seperti hari-hari biasa. Mencari ikan, bekerja di ladang, bertani, dan sebagian lagi ada yang pergi ke balai adat di Batu Balian, bergotong royong untuk mempersiapkan malam acara aruh adat seserahan hutan. Acara seserahan hutan, acara ini yang sudah turun-temurun dari datuk nenek moyang kami, yang sampai saat ini sudah tahap generasi keempat. Mulai datuk. Acara tersebut dilaksanakan setiap tahun secara bergotong royong sama masyarakat, dilaksanakan di saat bulan purnama. Kenapa jadi dilaksanakan acara seserahan hutan ini? Karena dulunya hutan wilayah Desa Paau ini tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa dimasuki karena diliputi kabut yang tebal. Nah, pada saat itulah ada seorang sakti yang berkunjung ke wilayah ini. Di saat itu mereka ingin tahu apa sih di dalamnya. Nah, pada saat itulah dilakukan pertapaan. Di dalam pertapaan tersebut muncullah penguasa gunung. Nah, pada saat itu terjadilah komunikasi sehingga ada semacam perjanjian kesepakatan, yaitu dengan menyanggupi melaksanakan acara seserahan tadi, yaitu mengolah nasi wajik segantang dan nasi lakatan kuning segantang. Nah, itu permintaannya dulu. Mulai pada saat itulah mulai tersingkap, artinya mulai kelihatan hutannya begamatan timbul. Kemudian ditapai lagi. Pada saat itu muncul lagi penunggu wilayah yang lainnya. Kalau mau hendak terbuka semuaan, nantinya sanggup pada mengusahakan lambang tadi, wadah 41 macam. Apabila itu disanggupi, akan kami buka, ujar penunggunya tadi. Pada saat itu dilaksanakan, waktunya bulan purnama, bulan 14 sampai 15, 16 itu. Ada beberapa potensi tujuan wisata yang berada di wilayah Desa Paau. Di antaranya adalah Puncak Haurbunak dengan ketinggian 1141 mdpl. Untuk menuju ke sana 2 hari 1 malam, atau dengan normalnya 2 hari 2 malam. Potensi objek wisata berikutnya yang patut Anda kunjungi adalah wisata Batu Balian. Ini memiliki keunikan dan terdapat legenda di mana ada bongkahan-bongkahan batu yang bertumpuk di suatu lokasi di pertemuan 2 sungai antara Sungai Tuyup dan Sungai Hapure, di mana di sana ada batu yang bulat tinggi, itu batu baliannya tokoh sakral yang sudah dirasuki oleh orang halus. Dan kemudian lagi di samping batu itu ada yang disebut dengan petati yang berperan sebagai mediator atau penghubung antara tokoh balian dengan petati. Untuk mencapai ke lokasi Batu Balian ini dari Desa Paau itu, kalau dengan kelotok, dengan kapal kecil itu hanya dengan memerlukan waktu 15 menit, kemudian jalan kaki kurang lebih 30 menit, sudah sampai ke Batu Balian, lokasi objek wisata yang ada di sini.
Kemudian selain dari itu ada tujuan wisata lagi, yaitu objek wisata Mandin Penyaluhan. Di Mandin Penyaluhan ini kita akan melihat airnya yang sangat deras, kemudian lebar, ketinggian air terjunnya mencapai 40 meter, kemudian di bawahnya terdapat danau atau teluk air terjun itu, dan sehingga sangat cocok lah untuk para petualang yang ingin mencoba untuk datang ke air terjun Penyaluhan ini. Dari beberapa objek wisata yang sudah dan sedang kita kembangkan secara bertahap oleh Pok Darwis, oleh lembaga adat, oleh pemerintahan Desa Paau, kedepannya mudah-mudahan ini memberikan dampak positif bagi warga. Dengan adanya kearifan lokal yang ada, kita harapkan bahwa masyarakat karena hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan di wilayah Riam Kanan, khususnya di wilayah Desa Paau ini, diharapkan agar bisa lebih sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus juga dengan tetap memperhatikan ekosistem atau kelestarian alam di wilayah Desa Paau ini.